Jadi dengan gebrakan-gebrakan yang saya sampaikan, bukan saya gebrak-gebrak meja ya, maksudnya mendorong teman-teman agar tahu fungsinya sebagai penyuluh yang merupakan tulang punggung di desa untuk membangun pertanian. Ada satu hal besar yang pada waktu itu saya anggap luar biasa, karena kita Kabupaten Kebumen itu dimasukkan ke dalam wilayah sumber bibit, dan itu hanya 6 kabupaten seprovinsi dengan 3 pulau. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada kabupaten lain yang wilayah sumber bibitnya masih hidup. Dan ini yang paling saya anggap spektakuler ya, kita mengadakan pendekatan di Bojongsari, itu kan memang sudah ada banyak kelapa Genja Entok, tapi juga banyak kelapa lokal. Yang lain ya. Nah, yang hibrida dan lain sebagainya tinggi-tinggi. Nah, ini bisa menggagalkan kemurnian dari Genja Entok. Genja Entok itu sendiri. Sehingga kita akan pendekatan dan mereka mau loh menebang 100 pohon kelapa. Kita yang ganti bukan dari Genja Entok. Yang bukan Genja Entok. Kemudian kita siapkan bibit baru, dan ini alhamdulillah ya, petani nggak sampai sekarang nggak ada yang ini ya, malah justru merasa untung. Malah senang, nggak ada yang demo karena dipotong. Nggak ada, karena ditebangin itu wah luar biasa. Nebang sampai 100 pohon itu bukan hal yang mudah loh, melibatkan masyarakat banyak ya. Pimpinan adalah orang yang harus kita hargai, kemudian kita juga harus ikuti saran-sarannya, arahannya, agar kita bisa semuanya satu dinas itu menjadi satu kesatuan yang utuh, dan insya Allah kalau satu kesatuan yang utuh kita pasti akan sukses. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di sore hari ini saya lagi di tempat yang cukup rindang nih. Ini saya masuk ke sini sahabat tani seperti bukan di perkotaan ya Bu. Ini padahal di kota loh, di Kelurahan Taman Winangun ya Bu Puji ya. Dan di sebelah saya sahabat tani pasti sudah familiar, terutama insan pertanian di Kebumen. Ini adalah ibu pertaniannya Kebumen ya. Selamat siang Bu Puji. Selamat siang Mas bisa disapa Nurhadi. Sahabat tani Bu Puji. Selamat siang sahabat tani, salam sehat, semoga tetap sehat dan berbahagia. Tentunya harus berbahagia. Amin. Ini kalau ketemu Bu Puji ini suasananya itu sumringah terus sahabat tani. Harus begitu. Jadi nggak ada tanggal tua. Nggak ada tanggal tua, dan aura semangatnya itu seolah-olah mengajak bekerja terus jadinya Bu Puji. Janganlah ajak santai lah. Ini Bu Puji ini sahabatannya adalah ibu kita semua di Kabupaten Kebumen. Ibunya penyuluh, ibunya insan pertanian, karena beliau itu paling lama berkarir itu kebanyakan adalah di pertanian. Betul. Bener Bu Puji ya? Betul. Nah, dulu boleh flashback ke belakang sedikit Bu, sebelum Purna dari awal meniti karir di bangun Kebumen ini, dulunya awalnya dari apa Bu Puji? Jadi gini Mas ya, saya itu pertama kali bekerja di Balitan, di Litbang Pertanian atau Balai Penelitian Tanaman Pangan, bukan bagian kesulitan ya. Bukan, Litbang itu bukan sulit dan dan bimbang. Nah, tapi alhamdulillah karena di sana 5 tahun, kemudian saya kembali mencintai anak negeri, anak negeri Kebumen. Kembali ke Kebumen karena jadi, memang asli Kebumen ya Bu. Orang tua saya asli Kebumen, tapi kemudian merantau di Jakarta tahun 51 sehingga kami besar di Jakarta. Kemudian kebetulan saya dapat orang Kebumen sehingga saya kembali ke sini bangun Bali Deso, bangun Tresno. Bukan bangun deso. Nah, bangunnya bangun kabupaten. Kalau saya nggak mau, kabupaten malah bukan cuma desa Bu Puji. Kemudian saya diterima di sini di cabang dinas pertanian dan pangan. Waktu itu cabang dinas masih, karena kita masih dinasnya provinsi. Ikut provinsi. Ya, saya pegawai Kanwil, terus kemudian ditempatkan di cabang dinas pertanian dan pangan. Kemudian pada tahun 2001 ini kita masuk ke Pemda. 2001 ya, itu jadi saya jadi kasih penyuluhan sebelumnya, kemudian jadi kasih aneka usaha tani,
Dan alhamdulillah tahun 2003 kemudian saya jadi Kabak TU Kepala Batu di Dinas Pertanian. Kepala Batu? Iya, kepala bagian tata usaha. Oh gitu. Itu pertanian semua berarti Bu? Dulu pertanian dan Dinas Pertanian. Maksudnya nggak pernah loncat-loncat ke mana-mana sepanjang dari awal masuk iya. Sampai 2003 itu? Iya, jadi sampai kepala bagian tata usaha atau seorang bilangnya kepala batu lah gitu kira-kira. Kalau sekarang ya sekretaris. Kemudian pada tahun 2004 saya pindah sebagai Kabid Sosbud di Bapeda dan itu semua beda banget ya dari pertanian ke bidang Sosbud. Bapeda harusnya kalau misalnya pertanian ya biasanya di bidang ekonomi rada nyambung. Nah ini betul-betul nggak nyambung. Sosial budaya di Bapeda. Iya Sosbud. Lah kemudian tahun 2004 saya pindah di Sosbud jadi Kabid Sosbud. Tahun 2008 ini lebih aneh lagi jadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Nah itu kan lebih jauh lagi kita nggak ada hubungannya sama pertanian. Lah itu urusannya kekerasan kemudian KB kekerasan terhadap anak dan di situ saya dapat pertama kali Kebumen dapat penghargaan sertifikasi Kota Layak Anak inovasi Kota Layak Anak. Kemudian jadi mendapatkan Parahita Eka Praya yang merupakan salah satu kebanggaan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan itu juga diserahkan langsung oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Waktu itu ya. Nah, terus kemudian bergulir lagi saya pada tahun 2000 di Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan sampai akhir 2011. Kemudian tahun 2012 masuklah ke Dinas Pertanian, tapi sudah namanya lain lagi. Dinas Pertanian dan Peternakan. Nah, 2012. Jadi kepala dinas waktu itu ya, Bu? Ya, kepala Saya dinas. sudah di sini waktu itu. Iya, waktu itu jenengan masih THL-TBPP. THL-TBPP, benar. THL-TBPP yang jumlahnya cukup banyak. Iya. Dan itu Pak Jun menyampaikan, saya ingat banget waktu serah terima. Ini adalah PR Bu Puji, tugas Bu Puji. Alhamdulillah saya pindah ya dari Dinas Pertanian itu. Teman-teman sudah jadi P3K. Sudah mentas dan semua. sudah jadi PNS dan P3K. Dan Ya. yang saya sesalkan satu ya, sampai belum sempat jadi P3K sudah masa umurnya sudah. Ada ya, ada beberapa, orang. ada 3 orang malah sebelum ada 3 orang. Itu betul saya dorong teman-teman biar jadi P3K lah minimal waktu itu karena PNS hanya dibatasi 36 Usia, kalau nggak bener. salah. Ada yang cuma selisih 10 hari apa ya itu bikin kecewa betul. Nah itu mulai 2012 jadi langsung kepala dinas saya ingat itu benar-benar banyak sekali perubahan kalau Perubahan di dinas ya, di dinas alhamdulillah. Itu, Jadi dengan gebrakan-gebrakan yang saya sampaikan bukan saya gebrak-gebrak meja ya, maksudnya mendorong teman-teman agar tahu fungsinya sebagai penyuluh yang merupakan tulang punggung di desa untuk membangun pertanian. Membangun pertanian di wilayah di itu lapangan. betul-betul merupakan satu ujian bagi saya juga karena di situ ada dinas peternakannya yang gabung. Yang dulunya nggak pernah gabung ya. Nggak pernah gabung dan saya harus belajar lagi. Waktu Ibu masuk baru saat itu digabungkan ya. Gabung dengan dinas peternakan dan ini saya harus belajar lagi. Jadi kesimpulannya saya itu harus belajar terus ya. Terus kemudian ada dinas pertanian dan peternakan di mana pertanian kita itu selalu juara loh. Terus terang ya waktu saya di sana kita juara kedelai tingkat nasional juara 2. Terus kemudian juga juara yang lainnya ya untuk banyak prestasi apa namanya untuk di Soropadan Agro Expo juga kita mendapatkan penghargaan sebagai stand terbaik. Ya, banyak lah istilahnya. Terus kemudian karnaval 3 tahun berturut-turut 3 atau 4 tahun berturut-turut di Kebumen juaranya menjadi juara di Stapang. Di Stanak ya, di Stanak waktu itu ya. Juaranya di Stanak. Alhamdulillah. Kemudian ada satu PR besar pada waktu saya masuk ke Dinas Pertanian dan Peternakan, di mana teman-teman peternakan juga belum nyambung dengan kita. Iya benar, terasa sekali masih karena mereka masih merasa punya dinas tersendiri. Akhirnya dengan pemahaman kami beri masukan-masukan, pendekatan, dirangkul-rangkul teman-teman yang ada petugas peternakan kecamatan, PPK, Wasbitnak, kemudian penyuluh peternakan juga akhirnya mereka pas saya ada perubahan lagi organisasi lagi
mereka ketakutan kalau saya tinggal gitu ceritanya nih. Ya alhamdulillah ada satu hal besar yang pada waktu itu saya anggap luar biasa. Karena kita Kabupaten Kebumen itu dimasukkan ke dalam wilayah sumber bibit. Dan itu hanya 6 kabupaten seprovinsi dengan 3 pulau. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada kabupaten lain yang wilayah sumber bibitnya masih hidup. Terus kemudian kita juga ada kegiatan uji performance. Uji performance juga ada 2 kabupaten, Kebumen dengan Semarang. Dan sampai sekarang hanya Kebumen yang tetap berjalan uji sumber bibit untuk wilayah sumber bibit peternakan sapi PO. Sapi PO Kebumen. Waktu itu masih sapi PO. Jadi kita waktu itu masih sapi PO, belum galur, belum diregister sendiri ya Bu ya? Itu baru 6 kecamatan dari mulai Mirit, Ambal, Bulus Pesantren, Kelirong, Petanahan sama Puring ya. Selatan ya. Dan di situ memang sapi kita 90% ternyata dari data umumnya adalah PO. Jadi yang lainnya, makanya pada waktu itu Kementerian Pertanian mau memberi bantuan kepada kita. Itu bukan PO, saya nggak mau. Dan satu-satunya mungkin saya yang pernah menolak bantuan menteri itu karena sapinya bukan PO. Nah ini merupakan suatu hal yang harus kita jaga ya, karena sapi PO kita itu luar biasa. Kalau sapi itu biasanya 5 kali beranak, dia harus sudah ganti indukan. Nah ini sudah ada yang sampai 18 kali. Kalau masih salah, mampu melahirkan generasi yang dan luar bagus, biasa. kualitasnya masih bagus. Itu namanya kalau nggak salah Titip Puspa, mohon maaf ya. Titip Puspa. Karena sapi kita semua harus ada namanya. Dan itu proses penentuan wilayah sumber bibit juga bukan hal yang mudah ya, saya katakan. Karena kita pada waktu penetapan diuji oleh para pakar. Sebanyak 16 pakar. Alhamdulillah, tapi bukan Pak Karyo bukan, pakar-pakar di bidangnya. Berarti kayak ujian karya ilmiah gitu ya, Bu ya? Terus saya pada waktu itu Ibu yang presentasi? Iya, saya yang presentasi dan saya yang ditanya macam-macam. Nah, Ibu emang punya basic peternakan, Bu? Saya tidak ada basic peternakan, tapi saya kira kalau kita belajar pasti mau nih kuncinya. Nah, saya didampingi oleh provinsi dan Balai Veteriner dari Wates, alhamdulillah Jogja, ya. Mereka semua mendukung, dan yang paling mendukung lagi lah BPTP Jawa Tengah. Tambah lagi dari Grati ya di Jawa Timur, itu pusat penelitian Grati di Jawa Timur itu juga sangat mendorong untuk pembentukan wilayah sumber bibit. Alhamdulillah pada bulan Juni tahun 2015 kita ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit untuk Kecamatan Kelirong dan Kecamatan Puring. Jadi yang 4 kecamatan memang belum, tetapi itu sudah kita persiapkan untuk wilayah sumber bibit. Lah, tahun 2015 itu juga bersama dengan itu ada penetapan galur sapi PO Kebumen. Ah, itu dia. Nah, ini galur ini yang hanya ada di Kebumen dengan ciri-ciri bahwa sapi PO kita itu ada lahir tuh sudah berpunuk, sudah ada sepunuknya. Meskipun baru lahir. Baru lahir. Terus kemudian ini gelambirnya adalah biku-biku seperti korden. Jadi kalau yang lain tuh tidak hanya lurus gelambirnya. Lurus, tidak ada lekukan-lekukan gitu ya. Kalau kita lekukan dari mulai janggut sini sampai daerah pusat. Sehingga itu sangat menarik, dan sapi PO kita tahan banting lah ya. Pada waktu itu ada antraks juga. Alhamdulillah lumayan kita nggak ada. Kuat sapinya. Nggak kena dan ini memang menjadi penciri khusus sapi. Kalau zaman dulu sebelum ditetapkan galur kan yang namanya PO ya, yang putih seperti itu dianggap PO. Ini kok bisa sejarahnya dulu, Bu? Ini masuk ke ini prestasi yang luar biasanya Bu Puji Rahayu ini sahabatannya adalah mengeluarkan sebuah keunggulan yang sampai saat ini belum ada penyaingnya. Ini di bidang pertanian dan peternakan. Satu sapi PO Kebumen, dan ini ditetapkan sebagai galur khusus oleh Menteri asli Pertanian. Kebumen gitu dia anggap asli Kebumen oleh Kementerian Pertanian. Ya, Bapak Menteri Pertanian langsung. Ada lagi di bidang perkebunan itu kelapa Genjah Entok. Nanti kita ngobrol juga tentang Genjah Entok, Bu. Ini kok dulu sejarahnya Ibu kan awalnya PO dulu ya, baru Genjah Entok ya, Bu ya. Betul.
kok kepikiran loh Bu, Ibu yang mungkin basicnya kan bukan peternakan, Ya. bahkan loncat-loncatnya juga antar Aneh-aneh. dinasnya pernah ke KB ya, pernah ke KB, pernah ke Bapeda, terjun lagi di pertanian kok punya apa ya, naluri ini harus menjadi ikon Kebumen. Dan bener saat ini ikon terbaiknya peternakan se-Indonesia itu menurut saya itu ya sapi PO Kebumen itu ya Bu ya. Jadi kita memang ditentukan sebagai wilayah sumber bibit. Pada waktu itu dinas yang lalu, saya nggak bicara ini ya, dinas yang lalu itu rupanya belum menangkap sinyal itu bahwa itu ada sesuatu yang luar biasa. Luar biasa di daerah kita. Ya, jadi dulu itu hanya kalau rapat ke pusat, kemana itu hanya selevel kasih yang berangkat. Nah, saya kemudian, ini kan program nasional gitu ya, program nasional dan hanya di Indonesia tuh hanya 6 kabupaten, 3 pulau, ya ada pulau di Aceh ada, terus kemudian di Bali satu lagi Nusa Penida Bali, terus saya satu lagi lupa. Ini kok yang datang hanya level kasih, kemudian saya turun sendiri Mas. Jadi saya tahu betapa mereka itu peneliti-peneliti itu luar biasa, luar biasa untuk mencermati kekayaan genetik kita, genetik kita. Dan saya dorong teman-teman, alhamdulillah teman-teman dengan semangatnya sampai dengan ada yang dana APBDes-nya, ya ADD-nya desa. Dana desa itu dana di tingkat itu desa untuk membayar apa namanya yang suka mencatat itu loh teman-teman. Tenaga pencatat itu. Pencatat recording recorder. Untuk bayar ya. recordernya. Ini saya juga dorong dari APBD. Karena pernah di Bapeda ya, jadi saya tahu ini harus kalau tanpa dana APBD nggak mungkin bisa. Jadi peran dari pemerintah daerah juga sangat luar biasa dengan adanya pendekatan, bukan pendekatan DPDP, bukan ya, tapi pendekatan memberikan pemahaman bahwa kita punya potensi yang harus diangkat dan luar biasa. Dibantu oleh APBD gitu dibantu APBD dan alhamdulillah dari APBD pada waktu saya jadi kepala dinas itu setiap tahun sapi-sapi yang memang berkualitas kita tidak boleh keluar, kita beli. Jadi dari APBD dibeli. Pakai anggaran daerah APBD, itu? iya. Gitu. Terus dibeli, sapi itu dipelihara oleh peternaknya. Jadi nggak diambil. Jadi kita catat bahwa itu adalah milik pemerintah. Punya pemerintah daerah. Iya. Sampai kayak gitu Ibu? Iya. Berarti daerah punya sapi waktu itu gitu ya? Terus kemudian sapi-sapi itu sendiri tapi dikelola oleh kelompok ternak gitu ya. Terus kemudian juga sapi kita yang bagus juga diminta oleh Balai Pembibitan Ternak, ya diambil untuk diambil semennya untuk ya, IB untuk itu ya IB sampai di BBI Ungaran, terus kemudian BBI Lembang itu dibawa juga semua sapi kita, ya lembu suro dan lain sebagainya itu memang namanya memang harus ada namanya. Dan yang lebih lagi ya, lebih saya merasa bagaimana ya dari Kementerian Pertanian itu dari Balai Pembibitan Ternak di Sembawa itu di Palembang, itu sampai pesen sapi kita itu pertama 100 ekor buat sapi buat pembibitan di sana iya. Terus kemudian berikutnya 28 karena anggarannya memang sudah agak berkurang ya, dan di sana sudah bisa berkembang dengan baik. Artinya bahwa sapi itu nanti akan disebarkan ke Indonesia. Jadi dipelihara oleh Balai Benih, Balai Pembibitan, terus kemudian disebarkan ke Indonesia. Artinya berarti sapi PO Kebumen ini bukan sapi lokalan gitu lah ya Bu ya? Sekarang tapi sudah meng-Indonesia. Secara nasional ini sudah terbukti dan banyak yang tahu keunggulannya. Iya, terus kemudian juga pernah tahun berapa saya lupa ya, Pak Jokowi itu korbannya sapi PO Kebumen, beratnya di atas 1 ton. Bisa sampai di atas 1 ton. Bisa. Jadi PO Kebumen itu yang sudah saya amati ada umur 3 tahun beratnya sampai 600 kilo. Jadi kalau dengan pemeliharaan yang baik, cukup pakannya, alhamdulillah bisa berkembang dengan luar biasa pertumbuhannya. Jadi pernah juga kita bekerja sama dengan Badan Tenaga Nuklir Atom Nasional, itu dengan pemberian permen sapi ya yang dijilat-jilat itu. Ternyata pertumbuhannya bisa 1 hari itu 1,2 kilo. Bertambahnya? Iya.
pertambahan pertumbuhan sapi Kebumen. Dan ini sudah berapa ratus ribu tapi sayangnya tidak ada program lanjutan karena Batan juga kekurangan anggaran sehingga beberapa kegiatan kita hanya kegiatan untuk pelepasan uji varietas saja. Hasil-hasil Batan ya seperti Invari Sidenuk ya yang merupakan hasil dari dulu Batan. Ada demplot ya. Dan setiap ada kegiatan di Batan itu selalu lokasinya di Kebumen. Pantesan dulu saya pernah ngerasain beberapa demplot ini Sidenuk ini apa gitu dari Batan gitu ya. Uji varietas juga di. Itu karena cocok sama ibu barangkali ya Batan. Barangkali. Setelah saya pindah Nilala kok nggak ada kelanjutan lagi. Bukan karena saya semoga aja waktu itu. Nanti Batannya nonton dan jatuh lagi ke sini Bu. Jadi BRIN. Sekarang jadi BRIN ya. Batan, LIPI jadi BRIN semua ya Bu. Kita tapi masih berkomunikasi. Oke. Nah ini juga termasuk saya pada waktu itu nggak tahu ya kita diundang ke Lembang untuk paparan terkait dengan kegiatan yang ada di Kebumen terkait dengan peternakan. Taunya saya harus berbicara di seluruh kepala BPTP yang levelnya doktor. Ibu jadi narasumber untuk para dokter. Iya para dokter. Nah, itu saya juga karena saya ketidaktahuan saya pada waktu itu pesertanya siapa, jadi saya nyaman saja. Begitu tahu loh. Kok ini dulu teman saya yang di Balitan, ternyata kepala BPTP Bali udah jadi dokter, ini dokter. Nggak apa-apalah. Tapi mereka juga antusias dengan informasi yang kami berikan. Artinya untuk menambah wawasan mereka untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Penelitian berikutnya. Nah ini jalannya nih Genja Entok nih sekarang nih. Iya nih. Ini kan karena tahun 2017. Dinas kita berubah lagi namanya. Namanya itu tadi yang sapi PO 2015. 2015 masih Dinas Pertanian dan Peternakan. Ya, terus 2017 kita gabung dengan Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Jadi sehingga namanya Dinas Pertanian dan Pangan. Sampai sekarang. Ya, karena kok peternakannya hilang, sempat diprotes itu macam-macam. Rame di lapangan tapi kami jelaskan. Peternakan itu merupakan bagian dari Kementerian Pertanian, sehingga harus tetap disatukan. Pertanian secara luas itu termasuk peternakan. Kalau itu karena fungsi yang ketahanan pangan itu memang urusan wajib. Menjadi prioritas. Ya, kalau pertanian itu urusan pilihan sebetulnya. Gitu. Nah, sehingga harus ada pangannya. Jadi saya tetap bertahan pada Dinas Pertanian dan Pangan. Waktu itu yang ngasih nomenklatur berarti ibu juga ya? Ya kita kan diskusi bareng-bareng, Ya di DPR juga dipertanyakan kenapa nggak ada peternakannya kan kemarin Dinas Pertanian dan Peternakan kok tiba-tiba peternakan hilang? Nggak usah khawatir, fungsinya ada. Dihilangin, ya. Peternaknya juga masih kita beri pengertian. Nah terus pada tahun 2017 itu Dinas Pertanian dan Pangan saya baru tahu. Kalau di situ sudah dimulai tahun 2013 adanya kerjasama dengan Balit Palma terkait dengan identifikasi tanaman kelapa Genjah Entok yang hanya ada di Kebumen. Hanya ada di Kebumen. Jadi Genjah Entok juga ada di Banyumas. Cuman kalau kita depannya ujungnya bodong ya Mas ya. Iya, ujungnya masuk. Ya. Kalau masuk. Kalau yang Banyumas malah yang keluar. Ya, tapi sama-sama Genjah Entok. Ada ternyata sahabatan Genjah Entok Banyumas dan Genjah Entok Kebumen. Ya Kebumen yang masuk ya maaf ya kalau masuk ya. Lalu kalau yang belakangnya di itu ujungnya keluar. Jadi istilahnya bodong ya. Ada perbedaan antar wilayah gitu antar wilayah lah. Terus kemudian di Banyumas juga tidak diajukan. Akhirnya kita didampingi Balit Palma dan pada waktu itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Hutbun itu juga tenang-tenang loh dengan Genjah Entok ini. Nggak punya ide untuk ngusulin gitu ya. Mendorong tuh nggak ada ini mendorong. Padahal saya waktu itu ya maaf saja ya kabitnya nggak ada. Terus kemudian kasihnya lagi istrinya sakit-sakitan sehingga saya betul-betul istilahnya terjun sendiri Mas. Ngurusin sendiri ngurus itu sampai ke lapangan. Ke lapangannya saya dampingin, maksudnya bukan saya sendiri, artinya saya ikut bersama teman-teman ke lapangan. Dan ini yang paling saya anggap spektakuler ya, kita mengadakan pendekatan di Bojong Sari, itu kan memang sudah ada banyak kelapa Genjah Entok, tapi juga banyak kelapa lokal. Yang lain ya. Nah, yang hibrida dan lain sebagainya tinggi-tinggi. Nah ini bisa menggagalkan
kemurnian dari genjah entok. Genjah entok itu sendiri. Sehingga kita akan pendekatan dan mereka mau loh menebang 100 pohon kelapa. Kita yang ganti bukan dari genjah APBD entok. yang bukan genjah entok. Kemudian kita siapkan bibit baru dan ini alhamdulillah ya. Petani nggak sampai sekarang nggak ada yang ini ya, malah justru merasa untung. Malah dengan, senang, nggak ada yang demo karena nggak dipotong. ada, karena ditebangin itu wah luar biasa. Nebang sampai 100 pohon itu bukan hal yang mudah loh, melibatkan masyarakat banyak ya. Sekarang ini juga Pak Kadesnya juga kelihatannya juga terjun ke genjah entok ya. Pak Kades dari Bojong Sari. Kalau sekarang sudah banyak yang terjun di waktu kemarin itu setelah dia tahu, artinya berarti menjadi kan sadar. ada mendukung. Kalau pemerintahan desa sudah care ya, mesti masyarakat terus jadi ikut. Nah ini juga saya dorong di APBD, kita adakan perluasan untuk perbibitan seluas 5 hektar di Argosari Ayah. Nah jadi tidak hanya saya ngomong tok ya, tapi kita juga menyiapkan anggarannya, termasuk untuk mengganti tanaman ya saya dampingin anggarannya, terus kemudian juga ganti untung ya, bukan ganti rugi loh. Soalnya kan memang pembicaraan itu memerlukan negosiasi yang jangan sampai masyarakat itu dirugikan. Nah, alhamdulillah kita juga ada kegiatan dari APBD provinsi waktu itu untuk pemupukan ya, kita berikan pupuk ke selain kebun. Kita juga sebetulnya punya kebun dinas. Tetapi kebun dinas itu akhirnya banyak beralih ke tambak udang. Nggak apa-apa, yang penting untuk kesejahteraan masyarakat, saya bilang begitu. Tapi walaupun sebetulnya dari hati kecil agak kecewa, cuma karena tanamannya itu sendiri agak kurang kurang terawat. Sehingga ini. Dan saya ingat tanggal 8 November tahun 2018 untuk genjah entok itu mulai disidangkan. Itu sidang lagi seperti PO tadi ya, Bu. Ibu di hadapan para. Tapi kalau itu kebetulan kami enggak. Jadi ini diangkat oleh Balit Palma. Balit Palma yang bantu. Nah kalau yang sapi PO Kebumen itu betul-betul saya sendiri. Oh iya. Nah ini balik lagi ya, mohon maaf. Jadi saya sendiri pada waktu penetapan galur sapi PO Kebumen itu malah 23 pakar. Semua dijawab dengan baik, Bu. Alhamdulillah bisa terjawab. Dan ini di situ saya diapresiasi karena baru sekali ini ada pengajuan atas nama dinas. Atas nama biasanya kabupaten, adalah peneliti ataupun juga balai-balai penelitian seperti tadi kalau kelapa genjah entok. Nah ini, dan kebetulan kepala dinasnya perempuan bicara masalah sapi, dan itu mungkin menambah positif dari unik dan hebat sapi PO Kebumen. Kalau yang genjah entok ini berarti Balit Palma itu dari balai. Dari Balit Palma. Nah, dari Balit Palma sendiri, kepala balainya itu tidak mau menyerahkan kepada yang lain. Langsung kepalanya. Pokoknya harus saya yang mengawal begitu. Karena Pak Ismail Maskromo, Dr. Ismail Maskromo, terima kasih Pak Ismail dan tim, termasuk juga Bu Dr. Donata, terus kemudian Mbak Weda yang membantu kita di dalam meloloskan. Dan yang paling penting lagi ini peran teman-teman di Kabupaten Kebumen. Jadi tidak hanya di lokasi saja, ternyata teman-teman juga saling mendukung. Artinya tidak ada yang gembosi ya. Nah, ini semuanya mendukung. Alhamdulillah setiap satu pohon itu kan ada registrasinya. Lokasinya di mana dengan GPS, ada titik koordinatnya. Koordinatnya, kemudian betul-betul sudah terawasi sebagai pohon induk terpilih. Nggak bisa kita ganti-ganti lagi, kasih nomor, plek, dikasih. Karena ada koordinatnya setiap penomoran. Tidak bisa di ini. Nah itu juga untuk menentukan berapa sebetulnya bibit yang bisa kita hasilkan setiap tahun. Dan ini Bu, ini genjah entok ini kan kalau orang awam ya Bu. Ayo sambil minum Mas. Oh enggak. Ya. Monggo. Ya, Bismillah ya. Oke sahabat tani silakan minum dulu ini. Bismillah. Segar ini di suasana yang kayak gini, rindang-rindang sambil ngeteh. Biasanya sama suami di sini berarti ya Bu ya. Iya. Ini Bu, kembali lagi ke genjah entok itu. Kalau orang awam, bahkan mungkin sampai sekarang ya, sahabat tani mungkin masih beranggapan, wah kalau semua kelapa sama aja lah ya. Semua kelapa sama aja, ngapain harus di genjah entokkan? Di genjah entok kebumenkan gitu lah Bu, dikebumenkan. Kemudian
seolah-olah ngapain ngurus-ngurusin kayak gitu kan. Itu yang terbesit di ibu itu melihat kelapa. Ini ada contoh kelapanya di sana, ini punya Bu Puji langsung. Kok bisa kepikiran ini harus saya daftarkan menjadi varietas tersendiri gitu. Waktu itu kenapa tuh Bu? Jadi gini, kita memang didorong ya dari peneliti sendiri karena ternyata Genja Entok itu pertumbuhannya lama. Pertumbuhannya lama itu menguntungkan, sehingga kalau bertahun-tahun kan nanti dia tidak akan mungkin bisa tinggi. Iya, dulu aja saya kalau metik kelapa Genja Entok nggak bisa berdiri, harus jongkok. Malah harus jongkok sahabatannya. Ya, saya tuh dulu, sekarang udah 25 tahun udah tinggi banget. 25 tahun Tapi tidak setinggi kelapa. Harusnya 25 tahun nggak setinggi sudah itu ya. Sudah 2 kali lipat. Jadi dia pertumbuhannya rata-rata setahun itu hanya 30 cm ya mungkin ya. Nggak sampai setengah meter. Nah, jadi sehingga kan menguntungkan ya bagi kita, kan lihat sendiri petani kelapa sekarang kan sudah banyak yang tua. Kalau pendek kan ya mengerikan lah. Ya. Dan juga orang yang manjat sudah jarang. Terus kemudian kita juga punya potensi gula kelapa. Nah, kita arahkan mungkin nanti dengan diganti Genja Entok yang katanya rendemennya lebih rendah dan lain sebagainya, itu saya kira bukan masalah. Ya, yang penting kan ini produksinya juga kan banyak. Cairannya apa? Niranya juga banyak. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Ismail Mas Kromo itu disampaikan. Aja saya kira. Ternyata itu berdasarkan penelitian Balit Palma juga ini bunganya termasuk besar katanya. Walaupun panjangnya termasuk tergolong nggak panjang tapi bunganya besar sahabatannya. Jadi bisa untuk nira juga ini kelebihannya. Dan yang ini juga nilai kemanisan daripada air kelapa Genja Entok itu 5 sampai 6. Di atas 5 pokoknya. Kemarin saya nyoba sama Pak Ismail 6, malah. 6, alhamdulillah. Waktu di sana malah hampir ada yang 8 ya. Itu waktu di Bojong Sari ada yang hampir 8. Kalau 8 berarti di atas Pandanwangi, Bu. Iya. Katanya Pandanwangi rata-rata 5 ya, kata Pak Ismail kemarin. Iya, memang kita ini. Artinya kita untuk kelapa muda bisa, untuk kelapa nira bisa gitu ya, Bu ya. Terus kemudian kelapanya sendiri ya, beratnya itu sampai setengah kiloan loh. Besarnya nggak kalah dengan kelapa dalam. Kelapa yang tinggi-tinggi itu sahabat tani. Itu sungguh suatu hal yang di luar dugaan kita ya. Ternyata keunggulan itu banyak banget yang ada di Genja Entok. Cuman sekarang bagaimana merubah pemikiran masyarakat, aku senengnya wit sing dhuwur gitu. Padahal itu sekarang tidak menjadi jaminan. Yang tinggi itu produksinya lebih baik. Dan umurnya juga lebih panjang nunggu. Nah, ini harus kita gembor-gemborkan kepada masyarakat ya, membangkitkan pemikiran-pemikiran bahwa Genja Entok itu ternyata lebih banyak keunggulannya. Dan ini juga saya kan waktu itu sampai loh di rapat dinas, pernah nggak ingat saya sampaikan, paling tidak kita tuh di rumah punya lah, semua orang pertanian tuh 2. Harus nanam. Iya, harus nanam. Yang punya tanah, kalau nggak punya tanah nanam di rumah mertuanya. Nah, sekarang ini juga Pak Bupati juga ada program yang kalau nikah ya untuk menanam, kebanyakan yang ditanam kayaknya kelapa ya. Termasuk saya kemarin mantu, saya nanam aja dah kelapa Genja Entok. Ini udah banyak banget kelapanya di sini. Enggak di sini, di lokasi di lokasi sana. Tempat besan. Nah, jadi artinya ada apa namanya? Ada upaya pelestarian. Jadi dan ini ya, tolong nih para penyuluh ya, sahabat tani, kalau kita sudah dapat kelapanya tanpa pemeliharaan itu kan kayaknya jadi nggak imbang ya. Setiap 40 hari kita panen kelapa, tapi nggak ada pemikiran untuk memupukkan. Nggak mau memupuk, bahkan nyiram aja susah. Nah, jadi mungkin pemikiran ini harus kita rubah ya. Alah, di jorna baik juga metu woe gitu. Ya, itu jangan seperti itu. Kita harus berterima kasih kepada alam, kepada tanaman kelapa kita. 1 butir aja setiap menurunkan, itu disisihkan untuk membeli pupuk. Iya benar. Nah, karena saya kemarin lihat sendiri di Bojong Sari itu ada yang tumbuhnya di pinggir tempat sampah. Ternyata buahnya rendel banget karena mungkin banyak nutrisi dari sampah-sampah pembusukan itu masuk ke sana. Nah, ini tolong untuk teman-teman penyuluh dan sahabat tani memikirkan, karena saat ini pemerintah kan sudah sangat sulit ya untuk menyiapkan pupuk secara keseluruhan untuk seluruh tanaman kepada petani, maka
dari petani sendiri ada greget untuk bisa memelihara dengan baik, memupuk. Paling tidak kita ada ucapan terima kasih lah sama pohon-pohon yang telah memberikan kita rezeki itu. Sama seperti di sini sahabat tani, ini pohonnya rindang-rindang dan subur-subur sahabat tani. Jadi terawat semua ternyata pohonnya Bu Puji ini. Kami pupuknya bikin sendiri. Pupuk organik bikin sendiri hasilnya bikin bisa. Nah, kelapa di pupuk organik juga bagus itu. Contohnya yang di Bojongsari cuman di bawah di dekat tempat sampah tanpa dipupuk kimia juga bagus karena dari sampah itu terdapat bahan organik yang banyak. Nah ini luar biasa sahabat tani. Ini saya itu bikin pupuknya dari ini tanaman lidah buaya nih. Oh gitu. Terus kemudian air beras seleri, kemudian air kelapa. Wah ini bisa di podcast khusus terus resep pembuatan pupuk organik ala Bu Puji nih. Terus kemudian pakai M4 kita ini fermentasi 3 minggu. Drum. Itu coba bisa lihat sana. Ya Bapak juga punya alat semprotnya sendiri, nyemprotin ini sendiri. Itu kelengkengnya juga sudah mulai berbunga. Ini sudah berbuah yang kedua kali, ada kelengkeng merah, kelengkeng jambu tidak pernah berhenti berbuahnya, ada pete, ada sawo, semua lengkap tanaman di sini. Ini kayak kebun raya kalau saya lihat. Jadi sesuai dengan tupoksinya. Nah, iya, betul. Masa kepala pertanian pensiunnya jadi juragan kos-kosan. Sebetulnya bisa kalau mau dibikin kos-kosan ya. Iya ini. Lumayan banyak kamar ini. Banyak kamar, tapi saya lebih nyaman dengan kita hidup berdamai dengan alam lah. Dengan tanaman. Coba siang-siang begini ngopi, ngeteh, di sini ada angin semilir-semilir, ada suara ayam walaupun punya tetangga. Di sini ada juga burung berkicau bagus punya tetangga. Kan memberikan kenyamanan lah di hati. Nah, itu ada ayam ketawa, kita bisa mendengarkan suara-suara alam ya. Nah, di sini ada ikan. Kolam, ikan, tanaman, ini semua tanamannya kalau dihitung ini kayaknya ratusan ini jenisnya tanamannya sahabat tani. Dan ini ya patut diacungi jempol dan menjadi suri tauladan ini apa? Tidak jarkoni lah. Tidak jarkoni. Bu Puji sebagai mantan kepala dinas pertanian kami yang mendidik kami ini terutama generasi-generasi muda. Ya nggak muda juga, saya udah tua berarti nih Bu. Bahkan generasi tuanya, penerusnya itu di dunia pertanian khususnya di Kebumen itu harusnya bisa melihat bagaimana sebenarnya kepala dinas kita Bu Puji yang waktu itu dan sekarang juga masih konsen terhadap dunia pertanian sahabat tani. Ini pertanian walaupun lompat-lompat juga. Tidak pensiun sebagai kepala dinas pertanian. Oh iya. Walaupun terakhir jadi asisten bupati ya. Dan asisten masih pemerintahan Pak Arif ya. Iya, asisten pemerintahan dan Kesra. Sebelumnya jadi kepala Bapeda yang mikir perencanaan sekabupaten. Terus sambil kepala Bapeda pernah jadi double kepala dinas juga PLT. Kepala dinas PLT di asisten. Oh udah di asisten itu? Oh udah di asisten ya. Iya, menjelang 6 bulan mau purna ini disampiri tugas lain. Asisten plus kepala dinas. Asisten plus kepala dinas. Dan alhamdulillah tetap sehat karena kita merasa pekerjaan jangan menjadi beban. Pekerjaan jangan menjadi beban, tapi itu adalah kewajiban yang harus kita selesaikan dengan baik. Gitu. Oke, ini luar biasa motivasinya. Ini motivator sebenarnya sahabat tani. Jadi dari dulu saya lahir jadi penyuluh, waktu itu masih Pak Jun ya. Iya. Ganti Bu Puji ini memang nuansanya juga lebih bersemangat, dinamis. Lebih dinamis, lebih bersemangat. Dan kalau kita rapat itu yang diberi itu, yang dicas itu bukan hanya kerjaan, tapi semangatnya juga dinaikkan gitu ya Bu ya. Harus. Saya ingat itu. Dan beliau hanya dijejelin dengan tugas-tugas terus. Bukan hanya tugas, tapi semangatnya diangkat, dipompa, dan itu kerasa sekali buat bawahan-bawahannya waktu itu. Dan yang saya salut dari ibu ini apa? Keinginan belajar dan kemampuan mempelajarinya itu sahabat tani. Kemampuan belajarnya cukup cerdas ini kalau saya lihat. Beliau itu nomor plat sampai hafal. Nomor HP. Nomor HP, nomor plat hafal ya. Plat motornya siapa itu. Jadi kalau anak bawahannya itu penyuluh di lapangan. Dulu itu tanggal lahir, tapi sekarang saya enggak. Oh ya tanggal lahir. Nanti dikira ada hal-hal yang wah ini kalau gitu. Ini istimewa, tapi beberapa masih ada di memori. Masih ada di memori. Dan ini yang langka dari
seorang pimpinan seperti Ibu Puji Rahayu ini. Nah Bu, mungkin terakhir dari obrolan kita, tadi udah dibahas panjang lebar ya, apa yang menjadi konsen dari Ibu selama bertugas di pertanian, dan salutnya kami jujur adalah Ibu adalah kalau bisa disebut itu founding mother-nya pertanian Kebumen itu. Jadi beliaulah yang melahirkan, pendirinya, bagaimana ikon-ikon Kebumen ini menjadi besar. Salah satunya sapi PO dan Genja Entok. Genja Entok ini sudah dikenal di mana-mana, termasuk sapi PO itu atas berkat mungkin perjuangannya Ibu waktu itu dan teman-teman ya, di masanya Ibu lah minimal itu. Ini ada pesan nggak Bu terakhir dari obrolan kita buat kami yang sebagai penerus di lapangan ataupun yang di kantor juga, barangkali ada masukan-masukan supaya apa yang menjadi kelebihan di Kebumen itu menjadi bertahan dan menjadi lebih baik. Syukur akan menjadi mempunyai temuan-temuan baru, ikon-ikon yang lain selanjutnya. Barangkali ada ide dan masukan untuk kami Bu Puji terakhir. Jadi gini ya, kita sudah istilahnya babak belur lah dulu ya. Babak belur lah teman-teman, betul-betul karena kita setiap saat harus betul-betul data kita valid. Harus kita juga menggerakkan orang banyak ya, dari sapi PO, kemudian juga dari Genja Entok tanpa ada honor. Nggak ada honornya. Ini betul-betul suatu yang saya anggap suatu hal yang tulus ikhlas dari teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Yang jelas bahwa kita sudah sudah menetapkan ikon Kebumen dengan susah payah ya, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena kalau kita ujian dokter saja paling yang uji 3 atau 4. Nah ini kemarin sapi PO Kebumen itu saya 23 pakar. Kemudian pada waktu penetapan wilayah sumber bibit 16. Kalau misalnya waktu itu Pak Kepala Balai itu tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar 8 kalau nggak salah pengujinya. Artinya penguji-penguji itu betul-betul ingin tahu lebih banyak dan kita bisa menunjukkan kelebihan kita. Oleh karena itu bagi para penyuluh ya, nggak usah ada penyuluh peternakan, penyuluh lah secara keseluruhan. Ini tolong yang namanya Genja Entok ini sudah mendunia di Indonesia, termasuk juga kita sering dimintai oleh provinsi lain. Ya dari pusat juga ada anggaran khusus untuk mengamankan dan pengembangan Genja Entok. Oleh karena itu kalau ada yang punya lahan, sekali lagi ditanamlah biar masyarakat juga lebih dekat lagi, dan kita tahu sebagai penyuluh tahu teklirnya itu tanaman seperti apa. Terus kemudian untuk sapi PO Kebumen ya, pada waktu itu kontes se-Jawa Tengah, dari 24 piala yang diperebutkan untuk induk ya, pejantan, betina, kemudian calon induk ya. Ini kita dari 24 kejuaraan yang disediakan, kita 13 dapat piala. Nah itu jadi Kebumen lah ya. Jadi Kebumen tidak boleh ikut katanya gitu. Terus kemudian untuk waktu itu dengan se-Jawa Tengah dan provinsi DIY kita mengirimkan 97 dapat semuanya. Dan ini merupakan bahwa mereka betul-betul mengapresiasi apa yang termasuk ada di kita juga gitu ya. Sampai mereka itu mendatangkan sapi dari luar untuk minta dikawinkan ke sini. Nah, kan itu kan suatu hal yang kita sudah punya, jangan sampai kayak seperti kambing etawa ya, peranakan etawa yang Purworejo itu katanya kali gesing ya. Yang bagus malah bukan di sana gitu ya. Jadi saya waktu itu concernnya bahwa untuk yang indukan-indukan terpilih, pejantan-pejantan terpilih itu tidak boleh keluar. Yang boleh keluar itu grade di bawahnya. Jadi kita beli dari dana APBD, kemudian kita pelihara. Ada kegiatan Matsapon kalau nggak salah penyelamatan sapi PO Kebumen. Inovasinya namanya Matsapon. Waktu itu juga saya yang ngasih nama itu Matsapon. Penyelamatan sapi PO Kebumen karena dituntut waktunya cuma beberapa detik, ya sudahlah Matsapon saja. Ya, kebetulan inovasi ini mandek terus kemudian, tapi sudah tercatat. Artinya mohon teman-teman lagi bisa menimbulkan inovasi-inovasi yang lain. Lagi. Yang jelas ini tolong dilestarikan betul-betul sampai dulu Kabid di provinsi itu menciptakan lagu sapi PO Kebumen.
Nah, kembangkan dan lestarikan sapi PO Kebumen. Sampai seperti itu, dia ciptakan lagu khusus ke sini. Dan dulu saya juga melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan lain sebagainya lewat radio, lewat televisi. Jadi lewat radio tuh ada dulu acaranya patrol, acaranya malam minggu jam 12 malam. In FM dulu apa? In FM, ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 malam kita nongkrong ngobrol-ngobrol terkait dengan itu. Lah, teman-teman, ini ada acara podcast, manfaatkan forum yang kita ciptakan sendiri untuk berbagai materi supaya teman-teman yang lainnya juga bergairah untuk belajar. Karena belajar itu tidak akan pernah berhenti. Kalau menurut saya harus belajar juga sambil juga kerja. Ya, ini... Itu saja dari saya. Barangkali teman-teman semuanya ya saya minta siapapun pimpinannya sekarang, siapapun ini tetap bahwa pimpinan adalah orang yang harus kita hargai, kemudian kita juga harus ikuti saran-sarannya, arahannya agar kita bisa semuanya satu dinas itu menjadi satu kesatuan yang utuh, dan insya Allah kalau satu kesatuan yang utuh kita pasti akan sukses. Berarti loyalitas terhadap pimpinan tetap harus dijaga, jadi satu komando, satu tujuan ya Bu ya. Karena dulu Bu Puji juga memimpin kita itu ya seperti itu. Jadi berusaha mempersatukan tujuannya dan dijalankan secara bersama oleh sampai mungkin barangkali staf terbawah pun tahu tujuannya dinas harus kemana gitu ya Bu ya. Oke, ini terima kasih sekali Bu Puji, mohon maaf mengganggu padahal ini kan siang-siang gini enaknya boci ya, bopos siang. Tapi kami datang ke sini. Itu yang hobi boci, kalau yang tidak hobi ya enggak juga sih. Ini kami, ini sekaligus ini upaya kami lah Bu, upaya kami bagaimana harus menyampaikan informasi-informasi pertanian kepada halayak luas, salah satunya dengan kegiatan obrolan kayak gini yang kami rekam dan ya hanya kami upload lewat YouTube sementara ini Bu. Jadi hanya dengan YouTube karena memang kami menyadari di luar sana orang banyak mencari referensi materi pertanian, ya banyaknya malah ke YouTube Bu. Jadi kadang nggak nanya ke penyuluhnya gitu. Nanyanya sama Mbah Google gitu. Sama YouTube-nya cara dan membuat lebih percaya ke YouTube. Nah, upaya kami ini penyuluh Kebumen ini membuat ini karena biar kehadiran kami ada di dunia cyber itu, di dunia maya itu Bu. Ini bahkan karena kami mungkin di BPP itu basicnya kebanyakan pertanian, kami juga buat channel tentang upaya melestarikan Genja Entok itu tadi Bu. Ini kaosnya saya pakai nih. Jadi ada udah punya ya Mas. Kita buat channel di BPP Alian karena memang sentra PIT terbanyak di Alian. Kebetulan saya juga sekarang di BPP Alian, jadi kami berupaya untuk ikut andil lah sedikit melestarikan bagaimana Genja Entok ini, Kebumen ini, supaya di hatinya orang Kebumen minimal itu menjadi sesuatu yang bersemayam di dan hati. Dipelihara dengan baiknya. Oke, matur nuwun Bu Puji. Terima kasih sahabat tani, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan acara yang lain-lain. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia, penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri, terima kasih.